Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mariani dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemanasan global. Media yang saya gunakan yaitu berupa PowerPoint. Berikut PowerPoint yang telah disiapkan sebagai media untuk menjelaskan materi pemanasan global. Dimulai dari efek rumah kaca. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Efek rumah kaca ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang pemanasan global. Pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang berpengaruh besar dalam terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan cuaca di bumi semakin panas karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Yang keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang kelima, adanya penggundulan hutan. Jika hutan sudah semakin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Yang keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Yang ketujuh, boros penggunaan listrik. Hal itu dikarenakan adanya penguapan pada listrik jika terlalu sering digunakan. Yang kedelapan, perusakan hutan. Hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika makin banyak adanya penebangan liar dan penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan semakin banyak. Yang kesembilan, polusi udara dari industri pabrik. Makin banyak industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan. Yang ke-10, sampah plastik. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Dampak dari pemanasan global. Yang pertama, krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh penguapan pada air di dalam permukaan tanah sehingga air bersih akan sulit didapatkan. Yang kedua, iklim tidak stabil. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya, akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Yang keempat, kebakaran hutan. Peningkatan suhu udara yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kelima, wabah penyakit. Hal itu dikarenakan daya tahan tubuh manusia ikut menurun akibat kondisi bumi yang tidak seimbang. Yang keenam, meningkatnya suhu air laut. Akibat berubahnya kondisi suhu air laut dapat menyebabkan ketidakseimbangan di dalam laut. Solusi dari penanggulangan efek pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, daur ulang, efisiensi energi dan hemat air. Yang ketiga,
menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, seperti energi air, matahari, angin, dan bioenergi. Yang keempat, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kelima, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.